Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terekam kamera pengawas, 4 kawanan pencuri menyasar Masjid Jami, Desa Petatal, Kabupaten Batubara. Pemilik anjing yang menewaskan bocah 10 tahun di Kota Medan divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kami hadirkan agenda kampanye ketiga Capres-Cawapres 2024 dan tim pemenangannya. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjadi ketua tim kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres Anies Mohaimin. Mantan Pangkostrat itu optimis meraup kemenangan sebanyak 75% suara di Sumatera Utara. Tim kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres Anies Mohaimin telah dibentuk di Sumatera Utara. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjadi ketua tim kampanye daerah. TKD Anies Mohaimin telah menggelar konsolidasi melibatkan partai, simpul relawan dan simpatisan pada Rabu lalu. Selain menentukan pengurus tim kampanye daerah di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, rapat konsolidasi ini juga membahas sejumlah agenda dan strategi pemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1. Ketua TKD Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut pasangan Amin optimis dapat meraih suara 75% di Sumatera Utara. Perubahan ini dibutuhkan untuk Republik Indonesia ini. Inilah yang memotivasi tanpa pamrih untuk memenangkan calon presiden nomor 1 Anies Mohaimin. Target di sini sendiri seperti apa Pak? 75%. Amin. Ya, jadi target hitungan sekarang ini 75%. Hasil dari konsolidasi ini diharapkan dapat dibawa ke daerah oleh pengurus TKD Amin Sumatera Utara untuk kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Hingga hari ketiga di masa kampanye, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran belum juga menemui masa pendukungnya. Paslon nomor urut 2 ini dijadwalkan mulai berkampanye saat akhir pekan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan hingga hari ketiga di masa kampanye ini, paslon nomor urut 2 itu belum akan menyapa masa pendukungnya. Prabowo dan Gibran baru akan mulai berkampanye menemui masyarakat pada akhir pekan. Prabowo akan mengunjungi wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, sedangkan Gibran akan berfokus di Jawa Tengah. Karena beliau kan akan lebih memfokuskan pada saat weekend untuk kepergian keluar dan juga mengambil cuti sesuai dengan peraturan yang ada. Weekend ini kita akan ke Surabaya. Ada beberapa titik di Surabaya dan juga kita akan ke Jawa Barat. Mas Gibran juga nanti di Solo ada final Piala U17, itu juga akan dihadiri oleh beliau. Kemudian ada beberapa acara, tapi Mas Gibran lebih banyak berkonsentrasi dulu untuk saat minggu ini di Jawa Tengah. Di hari kedua masa kampanye atau Rabu 29 November 2023, calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pelantikan Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta. Calvin Tonggi dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Sementara calon Presiden Ganjar Pranowo jalan sehat bersama warga Merauke, Papua Selatan. Ganjar pun sempat menraktir warga yang melintas untuk sarapan bubur ayam bersama.
Ditemani sejumlah pengurus tim pemenangan nasional, calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak warga Merauke, Papua Selatan olahraga pagi bersama. Jalan santai yang diselingi lari ini mulai dilakukan dari kawasan Mandala Bampel hingga Jalan Raya Mandala Muli. Di tengah jalan, Ganjar sempat sarapan bubur ayam. Bahkan calon presiden nomor urut 3 ini sempat menerapir warga untuk makan bubur bersama. Setelah bertemu dengan warga, Ganjar optimis bisa unggul di Merauke, Papua Selatan. Insya Allah kalau saya melihat animonya ya bismillah lah. Mudah-mudahan ini nuansa atau suasananya insya Allah menuju kemenangan. Berapa persen nih Pak? Nanti teman-teman TPD yang akan menyiapkan. Oke, Pak, terakhir Pak, satu kata untuk Merauke, Papua Selatan apa nih Pak? Satu kata, Satu kata. indah. Wah, oke. Selain berolahraga pagi bersama warga, Ganjar juga menyempatkan diri dengan calon legislatif dari PDI Perjuangan. Nadira Ali dan Ilham Elias melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan pengawas pemilu Sumatera Utara mengikuti apel siaga pengawasan tahapan kampanye di halaman Istana Maimun, Kota Medan pada Rabu pagi. Apel siaga ini merupakan kesiapan dan komitmen Bawaslu dalam mengawasi berjalannya demokrasi sesuai perundang-undangan. Bawaslu Sumatera Utara bersama dengan perwakilan partai politik menggelar deklarasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, damai, dan adil dalam apel siaga pengawasan pemilu 2024. Dalam apel ini, petugas juga menyerukan ikrar pengawasan pemilu dan penandatanganan komitmen deklarasi oleh perwakilan KPU, perwakilan partai politik, dan calon DPD. Para peserta pemilu diharapkan menaati peraturan selama masa kampanye dan menghindari penyebaran berita palsu demi memperlancar proses pemilu. Selama masa kampanye, Bawaslu juga mengajak seluruh masyarakat untuk melaporkan apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Agar melakukan tugasnya selaku pengawas pemilu untuk betul-betul secara profesional, menjaga integritas, dan mematuhi seluruh aturan-aturan yang ada. Baik dia ketentuan pemilu, ketentuan Perbawaslu maupun ketentuan undang-undang yang terkait dengan pemilu. Dan kepada ASN dan ASN Polri, kita harapkan untuk tidak melakukan keberpihakan, menunjukkan baik dia di medsos maupun di secara umum, tempat umum untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.